Halo, assalamualaikum guys. Ini pengalaman saya menaiki kereta cepat di Cina dengan kereta kelas tertinggi, yaitu bisnis kelas dari Shijiazhuang, Provinsi Hebei menuju Beijing. Ini pertama kali saya mengeksplor Cina daratan di bagian utara dan pertama kali pergi ke kapital Beijing. Nah, fasilitas apa saja sih yang didapat di kereta cepat kelas tertinggi di Cina ini dan berapa yang harus saya bayar untuk menikmati bisnis kelas ini? Oke, mari ikuti perjalanan saya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Shijiazhuang. Jadi Shijiazhuang ini merupakan ibu kota provinsi Hebei ya di Tiongkok bagian utara. Sekarang pukul 8:51. Cuaca di sini masih musim panas ya. Saat ini jam 8:51 ini cuaca 24 derajat ya, dan tertinggi nanti 29 derajat, hampir sama lah dengan di Indonesia. Jadi hari ini saya pakai baju kaos aja gitu ya, kaos oblong aja. Nah hari ini sebentar lagi ya, nanti jam 10:21 saya akan pergi ke Beijing ya. Jadi dari Shijiazhuang ke Beijing itu kira-kira jaraknya itu hampir 300 km. Nah, nanti saya akan menaiki kereta cepat ya bertipe G570 ya kalau nggak salah. Nah, saya akan menaiki kereta dengan tempat duduk bisnis class, yaitu kelas tertinggi. Nah, di kereta cepat itu ada, kalau nggak salah, yang paling tinggi adalah business class, yang kedua itu first class, yang ketiga second class, dan yang keempat itu standing. Nah, nanti saya akan menaiki itu. Oke, teman-teman, mari ikuti saya ke stasiun dulu, dekat sini. Oke. Hai. 谢谢. Selamat pagi dari kota Shijiazhuang. Ini hampir jam 9 pagi di kota ini. Ini masyarakatnya udah keluar ya. Ini buat bekerja, udah rame banget. Hari ini hari Jumat, tanggal 12 September 2025. Nah, jadi kita ke sana dulu. Habis itu nyebrang di lampu merah, kita melewati taman ini, baru kita nyampe nanti di Shijiazhuang Railway Station. Oke guys, mari kita menyeberang. Nah, ini di persimpangan di pusat kotanya Shijiazhuang, dekat taman ini. Nah, yang menarik dari kota ini di kota ini banyak taman-taman hijau seperti ini ya. Jadi di setiap jalannya selalu ada pohon-pohonan, tanaman-tanaman. Nah, nanti kita lewat sini. Nah, ini karena ini bulan September ya, udah pertengahan bulan September, sebentar lagi musim gugur. Jadi pohonnya sudah mulai agak menguning ini. Nah, kota Shijiazhuang ini memiliki populasi sekitar 11 juta lebih, dan di pusat kotanya itu sekitar 4-5 jutaan. Jadi kalau sebenarnya dibandingkan dengan kota metropolitan di Tiongkok lainnya, Shijiazhuang ini di peringkat 12 dari jumlah populasi penduduknya. Nah, di sini family time ya, keluarga-keluarga bawa anak-anaknya menikmati suasana taman yang menghijau. Nah, inilah pohon autumn itu loh guys, pohon daun musim gugur itu. Oke, kita nyebrang lagi ya. Jadi itu dia stasiunnya tuh. Wow, stasiunnya cukup besar juga ya. Nah, ini dia Shijiazhuang
Railway Station. Nah, jadi stasiun Shijiazhuang ini berada di ketinggian 80-an meter di atas permukaan laut ya. Jadi kota Shijiazhuang ini berada di dataran rendah. Nah, di stasiun Shijiazhuang ini melayani cukup banyak kota-kota yang ada di Cina ya. Nah, seperti Beijing, di jalur selatan, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, dan kota-kota di dalam provinsinya. Nah, ini dia Shijiazhuang Railway Station. Wow. Jadi saya perhatikan ya, stasiun kereta cepat di Cina ini gede-gede banget, besar-besar banget ininya, bangunannya seperti bandara. Oke, kita masuk sebelah sana. Nah, ini dia entrance-nya ya. Kita masuk di sini. Wow. Pertama-tama kita cek security check dulu ya barang-barang kita seperti bandara gitu ya. Di sini. Oke, sini ya. Hah? Oke. Nah, di sini di bandara. Oke, kita masukin dulu barang-barang kita. Oke, setelah itu kita masuk ya di sana cek paspor. Jadi teman-teman, jadi kita nggak perlu nunjukin boarding pass ya. Kita cukup nunjukin paspor aja, nanti dicek. Nah, lalu kita bisa masuk. Oke. Anyhow. Nah, itu dia. Jadi kita nggak perlu nunjukin boarding pass ya, karena sudah terintegrasi dengan paspor. Ya, 我也不知道那个，我没打过，你去那儿试吧。 Oke, 谢谢. Oke. Down. Sekarang kita lihat jet kita berapa ya. Di sini jadwalnya itu mana dia? G570. Mana kereta kita? Belum muncul ya G570. Mana ini? Kita lihat di atas saja ya. Nah, jadi ini lantai dasarnya keberangkatan. Ya, jadi kita gate-nya banyak ya di atas itu ya. Nah, itu di atas tengok. Di atas itu ada ya tiket cek ya. Dari 2A sampai 3A. Sebelah sana tuh yang B. Ya, gate B, sebelah sini gate A. Jadi ada 23 gate yang A dan ada 24 gate B. Nah, di atas ini ada informasi ya. Kemudian bisa belanja juga, beli makanan. Ada waiting area, ada special care center, ada. Nah, kalian teman-teman kalau bawa tumbler bisa isi ulang ya, minum ya, di sini gratis. Kemudian di sini ada toilet. Nah, ini dia stasiun Shijiazhuang Railway Station. Oke, ini dia guys, ruang tunggunya keberangkatan. Sebelah kiri sana itu gate B, sebelah kanan nih gate A. Jadi setiap gate A dan gate B ini ada nomornya masing-masing ya. Ini ada 23, terakhir yang di sebelah sana katanya tadi ada 24 ya. Tapi kalau lihat di sini cuma 23 juga. Jadi teman-teman, saya itu naik kereta G57. Kereta tipe G ini merupakan kereta dengan kecepatan tertinggi ya di Tiongkok ya, 350 km per jam. Walaupun sebenarnya ada lagi di atas itu ya, maglev ya kalau nggak salah sampai 500 km per jam ya yang di Shanghai. Tapi itu hanya melayani bandara saja. Nah, katanya Cina sudah mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kecepatan dari kereta cepat ini. Nah, nanti akan saya coba menaiki kereta itu dengan kursi kelas tertingginya, yaitu bisnis kelas. Ya, walaupun di WUS ya di Jakarta, Bandung itu kelas tertingginya hanya first class. Di sini ada lagi di atasnya itu bisnis kelas. Mari kita lihat seberapa
nyaman bisnis kelas itu ya, apa saja fasilitasnya. Nah itu dia guys, G570. Wah udah ini lagi, udah berpindah lagi. Tadi kelihatan. Di sini ada nggak? Coba kita lihat di sini. Ya. Oke, tanya aja. Hello, excuse me. Train G570. What gets? Can you speak English? Oke. Ternyata petugas informasinya nggak ngerti bahasa Inggris. Kita pura-pura nanya aja. Apakah dia paham? Hello, morning, ni hao. My train is G570. What gets? Get. G570. Nggak ngerti juga ya, nggak ngerti juga dia ini bahasa Inggris. Sama aja ya petugas di sini. Susah banget bahasa Inggrisnya. Jadi guys, memang kalau teman-teman jalan-jalan ke Cina, emang kendalanya adalah masyarakat di sini sangat jarang yang pandai dalam berbahasa Inggris. Bahkan ngomong 1, 2, 3 aja mereka nggak paham gitu loh. Nggak tahu mereka ngomong apa. Susah itu. Nah itu dia, Beijing Xia, G57 jam 10.01, gate 15A, 15B. Sepertinya ini ya. Ini antara ini, 15A, dan itu. Ya. Ini dia masih bingung. Oke, kita nyari lounge saja ya. Nyari lounge saja karena tiket kita bisnis kelas kita dapat lounge gratis. Mana ya lounge-nya ya? Lounge. Oke, kita tanyain. Guys, jadi ketemu ya lounge-nya di dekat gate 3B 2B ini. Nah, itu dia. Business class lounge. Oke, mari kita masuk karena tiket kita bisnis kelas, jadi kita manfaatin lah fasilitas ini. Ya kali ya udah mahal, bayar mahal-mahal, ya nggak kita manfaatin, rugi dong, ya. Oke. Bisnis kelas lounge. Di sini dicek juga paspor kita, apakah tiket kita benar-benar bisnis kelas atau enggak. Oke, jadi kayak ginilah bentuk lounge-nya guys. Kita dapat. Kita duduk di mana ya? Di sini aja kali ya. Oke, mari lihat apa yang ada di sini. Oh, di sini banyak ini ya, gratis ini. Sorry? Apa? No tickets. Tiket? No Pay. photo, no photo. Oke. Nah jadi ini ada apa namanya kue-kue ya, kue-kue kering ya, kue kering sama kacang ini. Jadi makanannya makan ringan aja ini berarti. Ambillah satu-satu. Oke, di sini ada sosis. Oke. Kita ambil ini. Ambil air minum, ambil Coca-Cola sama ini. Jadi guys, saya itu ditegur sama petugasnya, nggak boleh foto katanya. Saya mau lihat apa namanya yang ada di kulkas itu, apa saja, padahal cuma minuman doang ya. Jadi nggak boleh katanya. Ya udahlah gitu. Jadi fasilitas lounge di sini ya nggak sama ya kayak fasilitas lounge di bandara gitu ya. Ada makanan-makanan berat gitu ya. Bisa kita request ala charge gitu ya, ala carte gitu. Di sini cuma makan ringan doang sama minum dan minuman. Nah, jadi lounge-nya kecil juga ya. Dan di situ ada juga toilet juga sama tempat ngecas. Nah, untuk ini penumpangnya di sini ada 4 orang ya. Di sini 5 orang sama saya. Ya kayaknya nggak banyak juga lah penumpang dari bisnis kelas ini. Guys, saya nambah guys. Ini kacang polongnya enak ya, enak banget ya ternyata. Rotinya ini less sugar juga enak. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita makan ini ya. Walaupun saya sebenarnya belum mencoba ya kereta WUS ya, KCIC.
Nah, di lounge-nya itu makanannya lebih menarik lagi ya. Ada jajanan pasar juga kalau nggak salah ya. Nah, kalau di sini lounge-nya cuma ya makan makanan snack kayak gini doang sama minuman soda ya sama air putih. Tempatnya juga lumayan kecil. Nah, jadi saya itu dapat tiketnya itu seharga 1.028.000. Nah, untuk jarak sekitar 288 km, dan saya itu sengaja ya milih dia kan ada banyak jadwal kereta tuh pilihan kita ke Beijing ya. Nah, saya emang udah niatin nih ngambil bisnis kelas ini, mau nyobain ya gimana rasanya di sini ya. Nah, dia tuh ada jadwal tercepatnya cuma 1 jam. Nah, saya pilih yang ini, yang jadwal yang agak lama itu sekitar 1 jam 45 menit. Kalau nggak salah berhentinya tuh sekitar 4 stasiun ya nantinya, baru sampai di Beijing West alias Beijing Sea ya, atau Beijing Barat nantinya. Nah, di Shijiazhuang ini stasiun kereta cepatnya emang di Shijiazhuang Railway Station. Sepertinya nggak ada ya Shijiazhuang West, Shijiazhuang South gitu, Shijiazhuang North ya. Sepertinya saya belum melihat, sepertinya nggak ada. Tapi kalau di Beijing, kota-kota besar itu ada. Jadi setiap di kotanya itu ada banyak stasiun kereta cepat. Nah, semoga Indonesia bisa lah ya kayak Tiongkok ini ya, untuk membangun transportasi publik yang sebagus ini, senyaman ini, dan seefisien, secepat ini. Oke, kayaknya ini babi ya, kayak kulit babi gitu ya. Saya nyoba tanya lah. Hi, sorry, this is a pig pork zoo. This is zoo. Zoo pork. Yeah. I don't eat pork. Sorry, I'm Muslim. Sorry. Ternyata bener ya, itu babi ya. Nah, jadi di sini disediain tempat sampah di samping kursi, jadi kita enak buangnya. Ternyata bener kulit babi, saya udah nyium lagi. Baunya sih oke aja sih sebenarnya. Mari kita berangkat. Oke, mari kita boarding ya. Ini udah jam 10 lewat 9. Mari kita ke gate 15A dan 15B. Oke, kita sudah menyiapkan paspor. Itu ternyata di 15A itu untuk yang gerbong atau kereta 1 sampai 8. Nah, yang 9 dan 16 di gate 15B. Oke, karena gerbong saya itu atau kereta saya itu di gerbong 16 ya, atau car 16. Nah, saya masuknya di sini. Di 15B. Oke. Oh ya, sorry, can you help me? G570. Oke,谢谢. Oke. Nah, itu dia. Ya. G570. Nanti jam 10.21. Kayaknya keretanya belum datang ya. Saya nggak tahu ya keretanya dari mana ini. Nah, sepertinya keberangkatan awalnya memang bukan dari Shijiazhuang ya. Makanya nih orang-orang penumpangnya pada nunggu kereta ini. Saya nggak tahu gerbong 16 gimana ini ya. Nah, kayaknya ini guys keretanya. Iya benar, G570. Kita di gerbong paling sana. Ayo ke sana. Kita di gerbong 16. Nah, jadi keretanya itu ada 16 ya. Satu balet tren ini ada 8, jadi ada 2 balet tren yang nyambung di sana. Nah, kayak seperti ini.
Shijiazhuang Railway Station. Nah, ini gerbong 15. Kita di 16. Oke. Hai. Oke. Ya. Wow, ini dia. Wow, ini satu gerbong ini cuma 5. Guys, ini dia kursinya ya. Ini seperti kapsul gitu. Nah, di sini ini bisa nanti disesuaikan ya. Ininya bisa ditegakin gitu. Kita bisa tidur, ini bisa direbahin gitu. Nah, di sini pakai tombol-tombol gitu ya untuk menurun-nurunkannya. Nah, di sini ada meja juga nantinya. Nah, di sini ada apa nih? Snack itu ya sama air minum dikasihnya. Nah, di satu gerbong ini ada cuma 5 ya, 5 bangku ya. Nah, ini untuk kaca dari kereta bisnis kelas ini, kacanya lebih menarik ya, lebih agak memanjang. Nah, ini bisa ditarik kayak gini. Nah, dan bisa ditegakin lagi. Nah, di sini kursi bisnis kelas ini dapat bantal ya. Jadi untuk punggung kita agak lebih nyaman. Nah, jam 10.21 tepat ya. Kereta berangkat dari stasiun Shijiazhuang ke stasiun Beijing Sea ya, atau Beijing Barat atau Beijing West. Oke teman-teman, inilah pemandangan kota Shijiazhuang ini, kota yang berpenduduk hampir 11 juta orang. Nah, hai. Sorry, can you speak English? No. No, just translate with your translator. 然后就是说跟你说一下到达。Oke guys, tadi itu aku ditawarin apa namanya minuman ya, ada banyak minuman. Jadi aku milih kopi less sugar. Nah, tadi juga ditawarin makan. Ditawarin makan siang katanya, apakah disajikan sekarang atau enggak. Nah, aku milih enggak, aku bilang. Nah, ternyata dia bilang menunya adalah babi. Nah, aku bilang lah, saya nggak makan babi, saya muslim, gue bilang. Oh, oke, katanya. Nah, jadi yang di bagian kaki juga mundur ya. Nah, ini sudah paling bawah ini. Nah, coba yang kakinya kita naikin. Nah, ini bisa tegak lagi nih. Aduh, wow. Ini sama kayak kalau kita naik bus ya, naik bus antar provinsi. Saya pernah ya naik bus apa namanya ini dari Palembang ke Padang ya. Itu kursinya kayak gini juga. Tapi yang ininya, yang bagian untuk sandaran bahu ini nggak bisa ini ya diposisikan. Yang bisa dirubah itu adalah bagian kaki ini, bisa dinaik turunkan. Coba kita pakai rebahan lagi. Kita sampai di stasiun yang pertama, stasiun Zhengding. Ini cukup lama juga ya berhenti di sini, sekitar 10 menit ya guys. Nanti berangkatnya jam 10.46, sekarang baru 10.34. Nah, ini dia ya. Keretanya ini emang pendek kayak gini ya. Ini di kereta 16, ini bangkunya cuma 5 ya, 1F, 1A, 2A, 2C, dan 2F. Nah, untuk bagian depannya nggak ada informasi digitalnya ya. Digitalnya itu di bagian ini. Itu. Jadi keberangkatannya itu dari stasiun Pingding ya, Pingding namanya. Jadi bukan stasiun awalnya, itu bukan stasiun Shijiazhuang ya. Nah guys, yang di sana pintu sana itu pintu langsung masuk ke kemudi dari masinisnya.
Jadi kereta cepat ini enak ya, masinisnya ya. Kalau mau ke WC bisa masuk ke kereta atau ke gerbong. Nah, kalau biasanya kalau kereta yang ada lokomotifnya seperti di Indonesia, susah juga ya kalau masinisnya buat misalkan pengen BAB misalkan. Jadi biasanya mereka itu turun di stasiun terdekat untuk buang air. Nah, kalau di sini nggak perlu ya, tinggal ya cari aja ini WC ke gerbongnya. Nah, di sini mari kita lihat di sini dapat sendal ini ya. Sendal hotel ya. Oke, mari kita lihat buku panduannya. Ini sayangnya buku panduannya nggak ramah turis luar negeri ini bahasa Mandarin semua, tulisan Hanzi. Nah, ini petunjuk keselamatan ya, apa namanya, bisa kebakaran, bisa kondisi dalam darurat ya, untuk petunjuknya ya, bisa dipecahkan kacanya. Terus di sini apa ini? Zhengzhou Passenger Transport Section. Aduh, ini tulisan Cina semua. Nah, di sini ada sendal ya. Saya nggak tahu sendal ini bisa dibawa pulang atau enggak. Kayaknya bisa deh ini. Nanti saya tanya. Lumayan bagus sih sendalnya ini, sendal rumahnya. Oke, mantap banget kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Minta less sugar memang benar-benar nggak dikasih gula ini. Nah, mari kita lihat isinya ini. Kita dapat ini, bingkisan kayak gini. Apa ya isinya? Mari kita buka. What is this? Oh, isinya snack-snack ya. Ini apa ini? Ada daging. Oh, beef ya. Beef, cube beef gini. Tapi saya nggak berani makannya kalau daging-dagingan kayak gini. Kemudian ada ini selai, roti selai, strawberry. Terus apa ini? Ini kayaknya kacang-kacangan deh. Atau apa ini? Chip ya, chip. Kemudian ini ya kacangan juga ini ya. Terus ini apa ini? Ini kue atau kulit babi ini? Kemudian ini apa ini? Ini kayaknya permen deh. Permen. Oke, 1, 2, 4, ada 6. Nah, di sini itu bisa apa namanya? Mejanya bisa dilipat gini ya. Nah, kayak gini ditarik. Kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Jadi bisa taruh laptop, bisa untuk makan, untuk minum. Nah, jadi teman-teman, di sini ada QR code ya di dekat bangku ini. Jadi teman-teman bisa mencari informasi tentang keretanya, dan bisa juga di sini kita pesan makanan. Misalkan teman-teman setelah stasiun ini stasiun apa? Nah, pilih nanti stasiunnya, nanti pesan makanan di dekat area stasiun nanti. Nah, pas sampai stasiun itu, nanti makanannya diantar ke bangku kita. Secanggih itu kereta di sini. Nah, di sini juga ada WiFi ya. Itu WiFi gratis. Tapi sayangnya karena di sini server Cina ya, jadi untuk medsos kita ya, Instagram, Facebook, Google itu diblok ya, termasuk Zoom sama ChatGPT juga diblok. Nah, jadi di sini ini udah 3 kali ya kereta ini nyusul ya. Kereta dari belakang nyusul kereta kita. Makanya di sini agak lama berhentinya, 10 menit. 10 menit lebih ya, 11 menit ya. Ini tuh bisa kita ngatur lampu kita sendiri ya guys. Ini kita bisa kita putar kayak gini. Nah, coba kita lihat ya, kita putar ya. Nih, mati dia. Nah, gitu. Mantap banget. Oke, jam 10.46.
kereta berangkat dari stasiun Zhengding Airport ya ke stasiun berikutnya. Berarti ada sisa 3 stasiun pemberhentian lagi. Sampai akhirnya kita berhenti di stasiun Beijing Sea atau Beijing Barat. Nah, jadi ini stasiunnya berhenti di bandara ya. Ini bandaranya si Jiaozhuang Zhengding Airport namanya. Nah, ini kita menuju ke arah utara lagi guys, makin utara kita. Karena Beijing ini, kapital Beijing ini terletak di utaranya Tiongkok daratan ini. Nah, coba lihat. Di Tiongkok ini jalannya mulus banget ya. Lebar-lebar banget, tapi jarang macet gitu. Kendaraannya nggak sepadat di Indonesia ya. Karena apa? Karena walaupun penduduk mereka di sini rame, tapi public transportasi mereka bagus banget. Kayak kereta ini aja. Ya, kereta cepat di kota metronya tersedia gitu, banyak jalur gitu. Bahkan di kota-kota kecil aja ada metro. Gak hanya di ibu kota negara ya, juga ibu kota provinsi Kak. Di kota Madianya juga ada gitu. Maka bagus banget di sini. Jadi penduduknya di sini udah makmur banget untuk mobilitas menggunakan transportasi publik ya, atau transportasi umum. Nah, ini coba kita lihat ya, karena ini summer ya. Jadi petani-petani di sini nanam jagung gitu. Banyak jagungnya, luas banget ini kebun jagungnya. Saya mau ke toilet dulu ya. Di mana ya toiletnya? Oh, ini toiletnya. Oke. Kita masuk. Ini dia toiletnya. Kita kunci dulu kayak gini. Nah, toiletnya ini ada wastafel, ada kaca yang luas, ada tempat berak. Ini ada tisu ya, toilet seat. Ini untuk toilet seat cover ya, untuk mengcover toilet ini. Ini ada tisu toiletnya. Nah, di sini aromanya agak kurang sedap ya, karena pengharum ruangan ini kayaknya udah habis deh kayaknya, makanya kurang sedap. Nah, ini ya guys. Nah, sayangnya di sini juga nggak ada bidet ya. Di Cina rata-rata nggak ada toiletnya itu bidet. Tapi kemarin saya ke restoran ya, restoran Muslim itu saya numpang ke toiletnya ada bidet. Jadi untuk orang kita sayang banget kalau nggak ada bidet ya, kurang bersih rasanya. Oke, mari kita keluar. Oke, di sini wastafel ya, cuci tangan. Di sini ada sabun, ada sisir juga sama cuci mukanya itu ya, dikasihnya ya. Dari bagian situ tuh first class deh kayaknya ya. Sebelah sana 2 itu gerbong itu first class, dan ada kereta makan itu di ujung sana. Oke, di situ juga ada air panas ya, kopi juga. 这个门是 Sorry. 自动 Oh, 的。 oke, automatic. Otomatis pintunya. Wow, enak banget. Andai kan ya bisa beli tiket bisnis ini, pergi kemana-mana gitu, ini nyaman banget sih. Tapi jadi orang kaya dulu ya, jadi free finance dulu ya, free finansial ya bahasanya sekarang. Oke, mari kita coba pakai ya. Pakai sendal CR, China Railway. Ini sendalnya, oh ini dapat ini juga ya, apa namanya ini, tempatnya nanti ya kalau kita sudah selesai pakai.
Oh. Mantap. 11 kita nyampe di Qingdao Dong ya, atau Qingdao East, Qingdao Timur ya. Stasiunnya di sini kita berhenti cuma 2 menit ya. Jadi agak lebih cepat. Nah, coba lihat guys. Nah, kereta cepat di Cina ini nggak ada balas ya. Jadi makanya dia smooth banget. Karena dia nggak ada batu balas di relnya itu. Ini sama kayak di jalur MRT, LRT gitu ya. Karena ini kereta listrik, tapi listriknya ini listrik atas. Nah itu, listriknya di atas. Dingzhaodong Railway Station namanya. Jam 11.18 atau jam 11.19 ya udah masuk ya. Ini kita sampai di stasiun Baoding ya, Baoding Dong atau Baoding Timur, Baoding East. Nah ini stasiun terakhir ya sebelum kita sampai di stasiun Beijing, Beijing Sea ya atau Beijing Barat. Nah tadi sebelah sana juga banyak ya orang yang turun naik penumpang di sini. Ayo sedikit lagi sampai Beijing guys. Nanti kita sampai sekitar jam 12-an nantinya. Atau sekitar 40-an menit lagi ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya di mana beli tiket kereta api cepat di Cina ini, kereta api cepat, kereta api apa aja lah gitu ya, kereta api yang biasa gitu ya, yang ditarik lokomotif, bahkan teman-teman mau tanya juga bagaimana cara beli tiket metro ataupun tiket Gojeknya atau Titi namanya di sini ya, atau Didi tulisannya. Cukup pakai satu aplikasi aja teman-teman, yaitu pakai aplikasi trip.com. Nah di trip.com itu udah lengkap semua ya. Kalau kita jalan-jalan ke Cina, kita mau pesan public transportnya di sana sudah terintegrasi semua ya. Nah, contohnya ini tiket kereta api cepat ini ya. Jadi teman-teman tinggal download aja trip.com, pilih tren, lalu pilih stasiunnya mau pergi kemana gitu ya. Nah nanti keluar nih harganya, ada pilihan kursinya nantinya. Ada yang business class ini yang paling tinggi, ada yang first class, ada yang second class, dan ada yang standing juga ya. Jadi kereta cepat ini biasanya ada yang tiket berdiri juga ya, biasanya di lorong-lorong gitu. Kayak kemarin ya, saya dari Shanghai ke Shijiazhuang yang kota yang tadi gitu. Nah, jadi tinggal di sana aja belinya. Nah, kemudian kalau beli tiket metro juga di sana, tinggal kita beli ini aja, munculkan QR code, nanti kita scan aja di stasiun metronya. Di Titi juga di sana juga bisa, tinggal pilih aja posisi kita di mana, terus turunnya di mana gitu. Jadi bayarnya langsung di sana ya. Bayarnya bisa menggunakan kalau yang Titi sama metro tadi pakai Alipay gitu ya. Tapi kalau yang trip.com beli hotel, tiket pesawat sama tiket kereta api jarak jauh ini di sana gitu. Saya ralat ya. Jadi yang Alipay yang untuk metro sama Titi. Nah, untuk yang tiket kereta api ini ya jarak jauh, tren antar kota gitu ya, bukan metro, sama pesawat, hotel, dan beli eSIM di sana juga bisa. Beli tiket atraksi di trip.com juga bisa. Jadi bayarnya ya tinggal bisa pakai credit card, debit card, bisa pakai OVO juga, bisa pakai virtual account juga. Jadi gampang banget buat orang kita. Jadi teman-teman kalau ke Cina nggak usah tarik yuan banyak-banyak ya. Tinggal download Alipay gitu ya, tinggal dikonekin dengan akun debit card atau credit card teman-teman. Jadi bisa bayar sepuasnya gitu, jadi bebas saja. Jadi kita nggak perlu tukar ke yuan dulu. Bahkan rate-nya bagus, saya pakai BCA ya. BCA kalau saya lihat sekarang kurs kita ke yuan itu, kalau dijual mereka itu, kalau yang exchange rate jual itu 2.700-an ya. Nah sedangkan pas saya gunakan transaksi dengan Alipay, menyambungkan dengan debit card BCA, itu cuma kena 1 yuan itu 2.350 ya. Jadi worth it banget ya. Jadi itu best deal banget itu.
Dari stasiun Shijiazhuang tadi sampai sekarang ini mau tujuan akhir stasiun Beijing ini saya sendiri aja guys di kereta bisnis kelas ini. Ini serasa kereta pribadi ini. Enak banget di sini. Ya mungkin karena rutenya pendek ya, masyarakat di sini ya ngapain ya beli tiket mahal-mahal gitu. Kalau cuma jaraknya pendek kayak gini, ya hanya beberapa jam, ya nggak sampai 2 jam gitu ya. Tapi kalau dibandingkan kereta bisnis, mending mereka naik pesawat. Karena tiketnya lebih murah pesawat, langsung cepat sampai gitu. Kalau ini ya, kalau kaum mending ya. Tapi kalau kaum yang dengan pendapatan yang besar ya mungkin bisa aja mereka milih bisnis kelas karena lebih nyaman. Nah jadi teman-teman, di Cina ini kereta cepat ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kelas G ini, kelas G yang ini kereta dengan kecepatan paling tinggi ya, 350 km per jam. Ini sama dengan kereta cepat Indonesia Cina ya, di Jakarta Bandung itu juga kecepatan maksimalnya 350 km per jam. Nah kemudian ada kelas D sama C. Kelas D itu juga antar provinsi juga sama antar kota, tetapi kecepatannya lebih rendah, itu maksimal 250 km per jam. Kemudian ada kelas C itu antar kabupaten kota dalam provinsi, itu maksimal 250 km per jam juga gitu. Jadi ada 3 ya kereta cepat di sini. Kemudian ada juga yang kereta-kereta yang ditarik lokomotif ya, yang kereta agak lambat gitu ya, sama seperti di KAI di Indonesia. Itu ada juga banyak kelasnya ya, ada kereta pariwisata, ada kereta antar kotanya juga, tapi lebih lama ya sampainya gitu ya. Ada berhari-hari juga. Saya pernah naik dari Lanzhou ke Guangzhou itu 2 hari 2 malam, itu 38 jam. Itu ada videonya ya yang sebelumnya. Itu naik kereta sleeper ya, hak sleeper. Jadi ada banyak juga ininya, jenis tempat duduknya ya, di kereta lambat itu. Nah untuk harga tiketnya jauh lebih murah dibandingkan dengan kereta cepat gitu. Kemudian Cina ini kan luas kan, Cina daratan ini luas. Yang paling jauh ini dari timur ini ke barat itu ke daerah Xinjiang namanya. Ya itu tempatnya orang Muslim Uighur. Itu perawakan muka orang Cinanya udah kayak orang-orang Turki gitu. Jadi bukan orang-orang sipit kayak di sini ya, mohon maaf ya, bukan orang kayak Cina pada umumnya. Nah kemudian ada juga yang Muslim Hui namanya, itu sama persis sama kayak Cina yang sipit-sipit kayak gini gitu, tapi dia Muslim. Itu biasanya mayoritas di kota Lanzhou, Xi'an, ya Xining. Nah di sana biasanya. Nah jarak kereta api terjauh itu ya dari ini ya, kalau nggak salah dari Guangzhou ke Xinjiang kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga dari ke Tibet atau ke Lhasa. Nah kalau ke Lhasa itu, ke Tibet itu kita nggak bisa hanya pakai visa dan paspor doang, kita harus punya izin masuk ke Tibet ya, Tibet permit namanya. Nah tapi kalau ke Xinjiang boleh gitu, tapi capek banget nggak sih, ribuan kilometer kita ke sana, lama banget, berhari-hari gitu ya. Tapi ada jalur keretanya ya, ada keretanya ke sana gitu tanpa transit. Mantap banget sih Cina ini. Semoga ya Indonesia, antar pulau Indonesia ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Papua itu memiliki jalur kereta semua ya, kereta cepat ya kalau bisa ya. Nah makanya kalau negara itu mau maju harus mengedepankan kebutuhan dari publik dulu. Salah satunya adalah transportasi publik atau transportasi umum seperti ini, karena ini sangat memudahkan efisiensi ya, mobilisasi kita masyarakat ya, terutama untuk menggerakkan perekonomian. Semoga Indonesia bisa ya dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Semoga bisa amanah dan nggak ada korupsi lagi. Lupa ya guys, nunjukin di sini juga ada lampu baca ya, lampu baca ini yang bisa hidup kayak gini. Nah di sana juga bisa kita menggantungkan barang kita. Nah saya belum melihat nih tempat ngecas charging di mana ya? Di mana ya? Ayo kita cari yuk. Apakah ada? Oh, di samping ini guys. Di samping ini ternyata. Ya di samping ini ya. Ini guys, bukan di samping ini. Di mana ya? Sayang aja gitu ya. Semahal ini nggak ada
tempat chargingnya. Di sini nggak ada. Oke, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita sampai di stasiun Beijing Sea atau Beijing Barat. Ini kita sudah memasuki kota Beijing ya, guys ya. Ini udah di posisinya di baratnya kota Beijing, tapi ini udah di kotanya ya. Nah, beginilah pemandangan kota Beijing ya, ibu kota Tiongkok ya. Hai, saya kalau Beijing ini ingatnya adalah Olimpiade Beijing 2008. Nah, ini pertama kali saya ke Beijing, guys. Wow, excited banget. Kita udah memasuki emplasemen ya, stasiun Beijing Sea atau Beijing Barat. Ini kota Beijing padat banget ya, ramai banget mobilnya. Nah, di Beijing ini tingkat polusinya juga tinggi. Tengok, itu udah putih-putih semua itu kotanya, sama kayak di Jakarta. Oke, kita sudah memasuki peron stasiun Beijing Sea atau Beijing Barat. Nah, sebelah sana itu kemana itu? Rutenya itu CR 400 ya. Apakah itu bisa sampai 400 km per jam? Oke, alhamdulillah kita safe landed di Beijing Sea atau Beijing Barat ya. Nah, ini ke sini ya. Oke, selamat datang di Beijing, capital ya. Ini kota terbesar nomor 2 di Cina ya. Beijing ini pusat pemerintahnya, pusat ekonominya itu di Shanghai. Nah, ini kereta kita tadi, guys. Nah, itu dari Piding Shanxi ya ke Beijing Sea G570. Itu CR 400 ya, CR 400 BFA 5158. Nah, coba kita lihat ya depannya. Oh, ini moncongnya. Wow. Sebelah sana itu warnanya ini ya, merah ya. Liverinya. Kalau ini kuning putih liverinya. Guys, itulah perjalanan dari Shijiazhuang ke Beijing ya. Sejam 45 menit, melayang 1.028.000. Tapi nggak apa-apa. Ini pengalaman luar biasa ya di negara orang, naik kelas tertinggi ya dari kereta cepat di Cina ini saya puas ya, saya jujur saya puas. Tapi sebenarnya saya dapat makan tadi itu ya, ada tuh di mejanya apa namanya ini pramugarinya. Tapi karena itu babi, saya nggak mau buat apa ya, mending dia aja yang makan. Nah, oke, habis ini saya mau ke hotel, naik metro dulu menuju ke hotel. Habis itu saya mau jalan-jalan di Beijing dan termasuk saya mau ke tembok besar ya, tembok besar Cina, Great Wall of China. Oke, nggak sabar lagi ya. Ini pertama kali saya ke Beijing. Ayo kita ekspor. Oke, saya udah mau menuju pintu exit ya. Nanti kita di exit 3 aja, South Square. Nah, nanti kita naik subway. Ya, jalannya 90 meter.
Nah ini dia guys, tembok besarnya. Wow ya. Salah satu keajaiban, 7 keajaiban dunia ya. Nah ini kalau nggak salah Forbidden City ya, yang kuil-kuil kayak gini. Oke, kita tolong petugasnya scan kan. Oh my god. Sorry, can you help me? Thank you. Oke, sudah. Kita ke line 9 itu ya. Itu arahnya ke kanan. Kalian mau tahu seberapa banyaknya jalur metro di Beijing? Nah, kayak gini. Wow, ngeri banget guys. Banyak banget ini jalurnya. Sampai berapa jalur ini? Ada 20-an mungkin ini ya. Itu 19. Itu 15. Wow. Keren banget Beijing metronya. Ya. Saya cukup iri ya dengan pemerintah Cina yang membangun negaranya seluar biasa ini. Saya berharap Indonesia juga bisa. Setidaknya Jakarta aja lah dulu ya. Jakarta aja kalau dilihat metronya itu untuk MRT, LRT itu baru mulai membangun itu 2018 ya kalau nggak salah ya. Nah sampai sekarang itu baru berapa jalur ya itu ya, belum terintegrasi kayak metro di sini. Ini dia guys, saya sudah keluar dari stasiun metro Chowkiao. Nah menuju hotel, ke arah sana hotelnya. Nah ini suasana di Chowkiao ya, Chowkiao Lu, Jalan Chowkiao di Beijing. Ini di Beijing panas banget ya, 28 derajat. Mataharinya terik banget di sana. Aduh. Oh my god. Ini ini pengendara sepeda listriknya ini ya, klasonya kenceng-kenceng banget, kaget-kaget kita jadinya. Mana dia hotel kita? Oke, jadi kayak gini ya kamarnya ya. Kamarnya kecil banget nih. Kamar 3129 ini kecil banget. Karena hotel di Beijing ini mahal-mahal banget ya. Untuk seharga 200 ribuan ke bawah itu cuma dapat hostel. Ya, jadi hostel itu satu ruangan itu banyak kasur-kasurnya. Nah, kalau yang dapat satu kayak gini, private kayak gini nih, ini kemarin dapatnya hampir 400 ribu ya, 350 ribuan gitu. Nih, hampir 400 ribu. Kecil banget ini. Nggak dapat jendela lagi. Oh, ini jendela apa ini? Nah, ini kamar mandinya ya. Cukup bersih lah ya. Jadi nginap 2 malam di sini. Oke. Tapi agak bau dikit ya, agak anyer ya. Yang menariknya hotel di Cina ini, mereka itu di kamar ini menyediakan apa ini? Menyediakan apa ini? Menyediakan pengaman ya. Sama itu juga ada itu. Yang buat self ya, buat sendiri. Alhamdulillah guys, sekarang saya sudah berada di kamar hotel. Setelah perjalanan cukup jauh juga ya, beberapa jam tadi ya. Tadi sampainya sekitar jam 12-an, sekarang udah jam 1 lewat. Tadi saya lihat di trip.com untuk check-innya sebenarnya jam 2, tapi karena kamarnya udah bersih, udah tersedia, saya check-in jam 1 tadi, sudah boleh masuk ke kamarnya. Oke, habis ini saya mau keliling kota Beijing ya, mencari tempat ikoniknya gitu ya, kayak Forbidden City, kayak Stadion Sarang Burung, dan saya itu pengen banget ke Great Wall-nya ya. Mari ikuti ya.